Halo, selamat siang. Selamat siang, Pak sore. Ini jam setengah 3 sore. Ya, siang menjelang sore. Nah, vlog kali ini teman-teman, aku lagi di kebun sekalian nostalgia. Dan di sini aku mau ke sana, depan sana. Situ ada bekas peninggalan zaman company. Sisa-sisa lah, sisa-sisa bangunan bekas peninggalan Belanda. Dan konon katanya ini tempat angker loh, tempat wingit katanya, angker horor. Tapi nggak tahu sih, kalau itu tergantung kepercayaan orang masing-masing. Aku nggak tahu juga kebenarannya, tapi yang jelas aku mau lihat sisa-sisa dari bekas peninggalan Belanda. Di situ juga dulu ada terowongannya, tapi sudah ambrol, sudah runtuh, tinggal sedikit, cuman berapa meter. Dulu itu katanya tempat aliran air dari pabrik. Nah ini kan dulu katanya pabrik, tapi aku nggak tahu juga. Kata mbah-mbah dulu ada pabrik piring, kalau nggak karbit. Yang benar yang mana nggak tahu, tapi sempat dulu mbah nemu juga kunci yang jumlahnya itu hampir 100 kunci yang ada lubang tengahnya. Mungkin kalau teman-teman tahu nanti coba tak digambar ya, tak cari di YouTube, karena aku udah nggak punya sampelnya, nggak punya contohnya. Kunci itu jumlahnya 100 ya. Aku bisa bayangin kunci jumlah 100 itu berapa banyak ruangan yang ada di sini, sekitar sini. Dulu pabrik, cuman kayaknya reruntuhannya sebelum zaman kemerdekaan sih. Udah lama banget kan. Mbah juga katanya nggak menangin juga bekas bangunannya seperti apa. Nah itu di situ, itu sisa-sisanya. Aku mau turun ke situ. Ini jembatannya keren Dul, kayak jembatan zaman-zaman tahun-tahun 90-an. Dan di sini batu batanya. Nah ini dulu terowongannya di sini teman-teman. Di sini dulu terowongannya, di sini melingkar ke sini, tapi sudah runtuh. Aku kalau masih kecil dulu sering masuk. Aku juga kalau wong Jawa menangi itu apa ya, kalau bahasa Indonesia ya pernah ngalamin lah. Sini masih kelihatan terowongannya gede. Kalau aku kecil ya dulu, tanganku nggak sampai pintunya aja, nggak sampai. Nah ini bekas pondasinya seperti ini. Aduh, banyak banget nyamuk loh. Nyamuknya banyak sekali, serius. Nah ini bekas-bekasnya, pondasi-pondasinya. Dan batu batanya itu nggak kayak batu bata zaman sekarang. Batu batanya tuh gede-gede. Batu batanya itu gede-gede teman-teman. Nah di situ ada sisa-sisanya tuh, batu bata gede-gede batunya. Nanti aku juga tunjukin baterainya, cuman aku lagi gak fokus mati nyamuknya. Ya ampun, sumpah banyak banget teman-teman, karena kita di kebun ya. Nah ini dulu seperti ini, dan ini sisa bangunannya. Dan konon katanya di sini angker loh. Ayo bismillah ya, bismillahirrahmanirrahim. Semoga tidak ada apa-apa. Nih bekas bangunannya, reruntuhannya. Dan di bawah itu bekas runtuhan terowongannya loh. Gue zoom aja ya, tuh batu-batunya banyak sekali. Ini bekas terowongannya dulu. Ini juga ini, dan terowongannya di situ. Nanti kita naik ke atas, masih ada sedikit kita lihat. Ini sisa-sisa bangunannya, bangunan zaman kolonial dulu, bangunan Belanda.
Nyamuk lur akeh tenang, nggak fokus aku. Nah ini bekas batu batanya. Nah sini masih terlihat lur, tuh lubang itu aku nggak berani turun ke bawah, takut ada ular. Tuh terowongannya terpendam tanah, itu masih kelihatan lur, sedikit-sedikit. Itu tinggal sisa aja, itu nggak dalam, nggak itu terowongannya tertutup tanah. Dan katanya cuman sampai sini, sampai pohon ini doang. Nggak tahu kesananya runtuh atau emang jalur dari atas ke bawah, karena ini ada sungai kecil untuk air ya, untuk pembuangan air. Aku nggak tahu juga. Dan bekas pabriknya di sini, tapi udah nggak ada sisa-sisa sama sekali. Bahkan tembok batu batanya nggak ada, cuman sisa-sisa pondasinya doang. Ini sisa batu batanya ya, gede kan, ini separuhnya gede-gede segitu. Nah kebetulan aku nggak bawa penggaris sih. Jalan ini curam loh ya, hampir 60 derajat 70 nih, harus hati-hati, licin. Dan di sini itu yang aku bilang tadi, nanti aku ceritain lah. Nih tuh nyamuknya tuh, bekas-bekas pondasinya masih ada. Dan di sini kan ada sungai kecil, Kalenan sih sebutannya, Kalenan kalau di sini. Nah itu tuh aku mau ambil, tapi kok tempatnya seperti ini. Kita lihat ya, itu yang ini bata putih, kayak bata apa namanya, oven. Itu katanya dulu dari Jerman atau dari mana, zaman Belanda dulu. Itu terpendam, tinggal separuh. Nanti kapan-kapan aku vlog lagi yang pencarian ini, explore batu batanya seperti apa aja, nanti aku kumpulin. Tapi bukan sekarang, karena aku nggak tahan nyamuknya sumpah banyak banget. Kakiku, tanganku gatal semua. Dan itu ke sana tuh aliran airnya. Dan di sana juga ada sisa-sisa bangunannya kayak seperti ini tuh. Yang ini sisa-sisa bangunannya, rontokannya sampai ke sana. Itu bener-bener sisa-sisa zaman kolonial Belanda. Dan di sini nih terowongannya, di sini tuh, sini arahnya ke sana, tapi udah runtuh. Tinggal tadi yang aku videoin itu tinggal sedikit lah. Dan ntar ini kok ada pecahan gelas di sini, itu bahaya banget nih. Kita singkirin ke sini, bahaya. Ini pohon kelapa kecil, nggak mungkin dipanjat. Dan konon katanya sini nih sering nampak sesuatu yang mungkin janggal lah, ganjil. Ada yang kayak apa, kunang-kunang jadi gede, ada ular gede, terus ada kayak orang orang kulit hitam lah, dulu sebenarnya kulit hitam, pakai trisula gitu. Nggak tahu lah, entahlah, itu cerita-cerita zaman dulu, kita nggak tahu juga kebenarannya. Yang jelas kita jaga aja kelestariannya lah, karena ini masih rimbun ya. Ya alhamdulillah masih ada tempat seperti ini, jadi udaranya segar sejuk walaupun nyamuknya aku padahal udah pakai minyak kayu putih, pakai body, tetep aja. Nah dan ini nih ada kayak mangkok. Ini kemungkinan dulu juga bekas-bekas dari sini. Makanya oh iya teman-teman, ini yang pohon bambu ini dulu waktu
Merapi meletus tahun 2010. Sebelum Merapi meletus yang gede itu tanggal 5 November atau berapa ya, pokoknya di bulan November itu ini bunyi loh. Ini pohon bambu ini bunyi. Jadi maghrib itu bunyi seperti kayak ditebangin orang, kayak patah, peletak gitu. Ditongoki ternyata nggak ada apa-apa, di sini nggak ada apa-apa. Selang satu hari, ya satu hari malamnya itu Merapi meletus hebat. Dan di sini kan abunya sampai sini, itu abunya tebal sekali hingga meluluh lantakan pohon-pohon seperti ini. Dan bunyinya itu sama teman-teman. Sebelum kejadian, pas kejadian itu Merapi meletus terus abunya sampai sini tuh sama suaranya, peletak-peletoknya kayak ditebangin itu persis, sama persis. Itu nggak tahu cuman kejadian biasa atau apa, entahlah. Tapi yang jelas ini cerita yang real, nyata ya. Kemungkinan dulu bunyi itu mungkin ini berdempet-dempetan ya, aku mikir positifnya, kena angin jadi suaranya krakek gitu, cuman beda lah suaranya. Tapi ya entahlah, antara percaya dan enggak, soalnya itu nggak bisa dibuktikan secara ilmiah, tapi kejadiannya pas kebetulan seperti itu. Oke teman-teman, segitu dulu ya untuk vlog sore ini. Sampai jumpa lagi nanti di video selanjutnya. Aku akan explore batu bata itu. Kalau ini aku benar-benar nggak tahan nyamuknya, gede-gede sampai ini saudaraku. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Oke, sampai jumpa di lain waktu. Bye bye.